Kondisi topografis untuk permukaan bumi daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi di Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan menurut ketinggiannya dengan gambaran permukaan sebagai berikut. 1. Bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000 sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut. 2. Bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0% sampai dengan kemiringan di atas 40%. Adapun kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya dikelompokkan sebagai berikut. 1. Sangat curam lebih dari 40% sebesar 33,39%. 2. Curam 25% sampai 40% sebesar 20,54%. 3. Agak curam 15% sampai 25% sebesar 24,54%. 4. Andai 8% sampai 15% sebesar 14,36%. Datar 0% sampai 8% sebesar 7,17%. Dari data kemiringan lahan tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan sangat curam, yaitu sebesar 78,47%. Kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan pemukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten. Dan luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan. Visi dan misi. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 sampai 2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi di masa depan daerah yang ingin dicapai atau desired future dalam masa jabatan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Maka visi yang dapat dicapai dalam periode 2021 sampai 2026, penjabaran makna dari visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius atau Islami, berdaya saing dan sejahtera. Misi memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 sampai 2026, misi pembangunan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bersaing, kepribadian dan berakhlakul karimah. 2. Mewujudkan pemerintah yang melayani, bersih dan profesional. 3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Dan 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama secara lokal, nasional, regional, dan global. Tujuan dan sasaran. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai dampak makro jangka menengah daerah meliputi 1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun. 2. Menurunnya laju inflasi setiap tahun. 3. Meningkatnya indeks pembangunan manusia. 4. Menurunnya Gini rasio. 5. Menurunnya persentase tingkat kemiskinan. 6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Sejarah dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12 di mana
wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Gunung Galunggung dengan kekuasaannya menghabis seka raja-raja atau dari kerajaan Galuh. Atau dengan kata lain, raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan Batara yang bertata di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa tersebut adalah Sang Batara Seplakwaja, Batara Kucung Putih, Batara Kawindu, Batara Watu Ayu, dan Batari yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang. Berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Tewi Sari, Tasikmalaya. Jadi Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksa Kandang Engarisian. Ajaran ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Masehi yang bertata di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Periode modern. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Surakarta dengan ibu kota di Deyu Tengah atau sekarang, termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Antek yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Surakarta sebagai penerus tata diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai 1535 Masehi, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, dia di daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Surakarta atau dalam Sekawan sudah menjadi penguasa Surakarta yang merdeka lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam. Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan 3 kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad ke-17 Masehi, Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Surakarta kemudian diangkat menjadi bupati daerah Sukapura dengan gelar Wiradadaha I.